السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. Amma ba'd. Yang saya hormati para imam masjid, baik Gurwa Selatan, Gurwa Tengah maupun Gurwa Utara atau seputaran di Tebel Utara yang sempat hadir, bapak-bapak haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah Gogoro yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada sahibul bait. Semoga musibah yang menimpa keluarga ini sebagai ahli warisnya tentu diberikan ketabahan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang baik ini, terutama secara pribadi saya bersyukur kurang lebih 2 bulan lebih saya absen di kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada beberapa hajatan yang saya tidak sempat hadir karena agak terganggu kesehatan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama lagi, dan kita berharap ke depan semoga kita tetap bersama-sama kembali. Salawat dan taslim kita kirimkan buat junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para kaum kerabat keluarga beliau, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada seluruh pengikutnya termasuk kita sekalian yang hadir ini. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa dicurahkan kepada kita semua di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita datang dan berdoa mendoakan almarhumah Mahadila binti Nuh Hajimat. Semoga doa yang telah kita panjatkan tadi senantiasa diijabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah tahlilan dan takziah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya ingin bercerita, ada satu kisah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi buat kehidupan kita sehari-hari. Satu ketika ada seorang pengusaha besar, beliau terkenal. Beliau memiliki biografi yang luar biasa, beliau dikenal betul ketika itu. Pengusaha ini dia seorang yang kaya, hampir di setiap bank di situ ada depositonya. Hampir di setiap daerah atau kota-kota besar di sana ada industrinya atau pabriknya. Dia cukup terkenal. Tapi satu ketika dia ketemu dengan seorang wartawan. Wartawan ini paham betul bahwa seorang hartawan ini biografinya dihafal oleh wartawan itu. Tetapi ketika itu seorang wartawan ini sengaja mengajukan pertanyaan kepada sang hartawan ini atau seorang yang berhasil ini. Kata wartawan, "Wahai Bapak, kira-kira usia Bapak sekarang itu berapa tahun?" Beliau menjawab, "Usia saya." "Iya," kata wartawan. "Usia Bapak itu berapa tahun sekarang?" Kata pengusaha itu, "Saya kalau hitung-hitung usia saya baru 7 tahun." 7 tahun, kata wartawan. "Iya, baru 7 tahun. Terus anaknya Bapak berapa dalam kehidupan ini?" Kata pengusaha itu, "Anak saya kalau saya hitung itu cuma 1. Lalu harta Bapak berapa banyak?" Kata pengusaha itu, "Kalau saya mau hitung harta saya selama dalam kehidupan ini, mulai akil balik sampai sekarang, baru kurang lebih 10 sampai 15 juta. Lalu wartawan ini berkata kepada si pengusaha yang terkenal ini,
Kata wartawan, wahai Bapak, kenapa engkau membohongi saya? Kenapa Bapak berdusta kepada saya? Biografi Bapak itu dikenal orang. Bapak itu punya usia sudah 65 tahun. Tetapi kenapa ketika saya bertanya kepada engkau menjawab bahwa 7 tahun usiamu? Kata pengusaha itu, betul wahai saudaraku. Kalau perhitungan matematikanya mungkin usia saya sekarang memang 65 tahun. Tapi hakikatnya usia saya baru 7 tahun. Kenapa? Baru 7 tahun sujud saya benar kepada Allah. Baru 7 tahun rukuk saya itu benar kepada Allah. Tetapi selain dari itu, bergelimang dengan dosa, berbagai macam maksiat kulakukan itu semua. Karena itu saya menjawab baru 7 tahun, karena saya baru kenal Allah itu 7 tahun ini. Begitu juga ketika Anda bertanya, wahai wartawan, bahwa anak saya itu cuma satu yang saya jawab. Ternyata anak saya itu begitu banyaknya. Tapi ingat bahwa dari sekian banyak anak saya, yang kuharapkan doa dari mereka itu cuma satu yang bisa mengirimkan Fatihahnya kepadaku, wahai saudaraku. Ternyata pengusaha ini punya anak yang banyak, tapi yang lainnya dia tidak pernah perhitungkan. Yang dia hitung cuma satu. Kenapa? Yang tahu agama satu, yang bisa ibadah kepada Allah satu itu, yang dia berharap dengan satu itu yang dia bisa didoakan oleh anaknya. Itulah anak yang soleh dan soleh. Siapa yang tidak membutuhkan anak yang soleh dan soleh hari setiap orang tua dalam kehidupan ini? Semua kita orang ini membutuhkan anak yang soleh dan soleha, karena mereka lah yang nantinya bisa mendoakan kita ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika kita sudah berada di alam kubur, kita butuh doa-doa dari anak-anak kita. Dan siapa lagi yang bisa berdoa kecuali anak-anak kita yang soleh dan soleha. Karena itu tanggung jawab kita semua bagaimana kita menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita kadang abaikan tentang pendidikan kita sampai anak-anak ini. Padahal ternyata kematian itu dekat dengan Tuhan. Kematian itu tidak pernah mengenal di mana anak tua atau muda, anak usianya lanjut atau masih muda atau seperti apa. Ketika dia datang tidak ada seorang pun bisa menghalanginya. Dan itu menjadi bayang-bayang kehidupan kita orang, dan itu menjadi realita. Bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, bukan angan-angan, bukan menghayal. Setiap saat, di kurun waktu 1 minggu ini saja, kita itu ditinggalkan beberapa orang yang kita cintai. Mungkin besok, lusa, tula, kita orang ini akan menyusul seperti itu. Dan ketika kita menyusul, apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kalau bukan karena amal ibadah kita. Kita orang kadang tidak hati-hati. Kita menjaga lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lupa dengan kita. Kita kadang lupa bahwa kita seakan-akan hidup selamanya. Kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Padahal malaikat maut tidak akan pernah lupa dengan kita orang. Di saat datang waktunya, dia akan menjemput kita orang. Dan ketika dia menjemput kita orang, kita tidak punya persiapan. Na'udzubillahi min dzalik. Kehidupan akhirat itu begitu panjangnya. Karena itu kata pengusaha, ciptakanlah anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, dan itu yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Lalu ketika itu sang pengusaha juga berkata, ketika si wartawan itu bertanya berapa harta yang dimilikinya, beliau menjawab 10 sampai 15 juta saja hartanya. Padahal beliau punya tabungannya di mana-mana. Beliau terkenal orang yang sangat kaya. Tetapi beliau hitung-hitung yang dia belanjakan ke jalan Allah. Dia sumbang masjid, dia sumbang pondok pesantren yang lo minta-minta itu. Dia baru hitung-hitung dari sekian banyak hartanya itu, kurang lebih dalam kehidupannya baru 10 sampai 15 juta. Padahal hartanya begitu banyak. 15 juta itu yang real. Kenapa? Semua yang lainnya itu menjadi rebutan untuk ahli warisnya. Kalau dia meninggal boleh jadi DP anak baku rebut itu.
harta warisan. Tapi yang 15 juta atau 10 juta yang dia sumbangkan itulah harta, hakikatnya harta yang sebetulnya yang nanti akan dapat diterima hasilnya di yaumil qiyamah, nanti Allah membalasnya seperti itu. Dari kisah ini boleh jadi orang tua atau pengusaha tadi mungkin itulah kita orang, atau kita orang ini bisa jadi seperti orang tua itu. Tetapi tentu kita berharap jangan sampai seperti orang tua itu. Artinya karena Allah begitu banyak memberikan usia kita orang umur yang panjang ini. Bayangkan sekarang kalau kita sudah berusia 50 tahun, lalu tempat ketundukan kita orang tong tidak bisa hitung. Kalau tadi masih bisa hitung 7 tahun baru dia kenal Allah. Kalau tong sekarang berapa tahun kita kenal Allah dengan usia yang sekarang? Itu pertanyaan pentingnya. Karena itu mari kita orang semua mengevaluasi diri, termasuk pribadi dan semua yang hadir ini. Jadikan kisah ini menjadi inspirasi untuk senantiasa berbuat kebaikan di mana dan kapanpun. Sebetulnya melakukan kebaikan itu tanpa alasan. Dia tidak butuh alasan untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi kita orang berbuat baik itu tidak butuh alasan. Kepada siapa saja harus berbuat baik. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak punya musuh. Dengan musuh sekalipun beliau tampakkan akhlak yang mulia. Itulah baginda Muhammad Rasulullah. Karena itu tidak butuh alasan untuk berbuat baik. Jangan kita melakukan kebaikan, oh itu dong kantong sama-sama dengan dia jadi harus buat baik. Tidak seperti itu. Islam tetap menekankan berbuat baik kepada siapa saja. Tidak butuh alasan untuk melakukan kebaikan, karena dengan itu menjadi modal kita untuk menghadap Allah Sang Rabbul Jalil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mungkin sekalian atas nama keluarga yang berduka, kami tentunya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu di dapur dari hari pertama sampai pada hari yang ketujuh ini. Luar biasa, ada materi yang mungkin disumbangkan ke keluarga ini. Kalaupun tidak ada tenaga dan sebagainya, kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semua kebaikan bapak dan ibu kami serahkan kepada Allah. Semoga Allah juga membalas seluruh kebaikan bapak dan ibu terhadap keluarga ini. Untuk menikmati hidangan yang telah tersedia ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.